kita latihan ini ada beberapa adab murid terhadap diri sendiri. Nah, adab bertarikat ini ada adab-adab yang paling utama terhadap diri sendiri. Misalnya, kita harus selalu menjadikan hati kita merasakan Allah itu nyata, ya. Allah itu senantiasa melihat, mengawasi. Ini yang disebut dengan ihsan itu tadi kan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Sebenarnya anta'buda di sini artinya bukan menyembah saja secara umum. Anta'buda ini artinya beribadah. Jadi beribadah ini secara umum luas dia kan. Kerja ibadah, jalan kita ibadah, kemanapun kita pergi jadi ibadah. Termasuk ke toilet, makan ibadah. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, maka kita merasa diperhatikan Allah. Merasa diperhatikan. Kalau bahasa Tuhan Syekh, kalau kita memandang Allah terus-menerus, ini agak berat. Anta'budallah ka'annaka tarah, seperti engkau benar-benar menyaksikannya. Ini lebih berat ketimbang kita merasa fa illam takun tarah fa innahu yarak, ketimbang kita merasa diperhatikannya. Jadi kalau kita melakukan aktivitas hal-hal biasa, itu lebih ringan melaksanakan kita merasa diperhatikan Allah gitu, ketimbang kita menyaksikannya terus. Nah, jadi salah satu adabnya seperti itu. Jadi untuk hal-hal biasa itu diistiqomahkan bagaimana hati kita itu selalu diperhatikan Allah. Apapun yang kita lakukan, sehingga yang kita lakukan itu nanti menjadi ibadah. Nah, itulah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi aktivitas kita itu menjadi ibadah semua. Kenapa? Karena kita selalu merasa diperhatikan Allah, sehingga perbuatan kita itu menjadi ibadah dan kita berbuat karena Allah. Oleh karena itu, kata beliau, hendaklah sibuk mengingatnya dengan hati, entah di sedang duduk, berjalan, maupun sibuk dengan pekerjaannya. Jadi zikirnya lebih cenderung kepada zikir memperhatikan atau merasa diperhatikan Allah. Ingat Allah, zikir ingat. Ya. Tidak bersuara, karena kalau bersuara kita nanti orang-orang sekitar kita terganggu kan. Hanya ingat Allah saja. Sebab semua aktivitas keseharian tidak menjadi halangan bagi seorang untuk senantiasa berzikir dalam makna mengalirkan lafaz Allah di hatinya. Nah, ini bahasa beliau, mengalirkan lafaz Allah saja di hati kita. Dialirkan. Di hati kita itu dialirkan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada sejumlah adab yang harus dipenuhi murid berkenaan dengan dirinya sendiri. Ya. Yang pertama, kata beliau, meninggalkan para pelaku keburukan dan berkawan dengan orang-orang pilihan. Ini termasuk adab. Kenapa kita berkumpul, berkawan sama orang-orang yang ingat Allah, berzikir? Kita kan merasakan sendiri, begitu kita berkumpul gini kan, hati kita itu rasa ingat kita ke Allah kan makin kuat ketimbang kita bergaul di luar. Kenapa? Karena energinya beda. Karena masing-masing kita itu kalau ngaji tarekat ini kan masih setiap kita itu diarahkan hatinya ke Allah. Otomatis jika kita ngaji, kumpul, itu seperti padu energinya kan, hati kita ketarik. Saya sendiri waktu bertiga dengan Tuan Syekh ziarah itu hati kita tuh selalu ingat. Kadang-kadang seperti dibantu beliau gitu, payah lupa sama Allah gitu. Jadi itu pengaruh kita. Nah, itulah untungnya majelis itu, berjemaah itu, ya. Ketimbang kita nanti mohon maaf kita ikut majelis lalai, ya otomatis lalai, dibawa orang itu kita mikir sana kemari, cerita dunia dia, cerita ikut, pikiran kita lupa sama Allah, terbawa. Karena ada kesatuan, ibaratnya kalau dalam bahasa kita kan ada ketersambungan rasa. Nyatu rasa kita sama rasa dia, terakhir terikut kita. Kita belum kuat. Nah, jangankan di luar sholat, majelis lalai. Dalam sholat aja nanti misalnya kalau imamnya gak ingat Allah,
kita satukan rasa kita, nggak kuat kita ke bawah, jadi lari ke sana kemari kan. Akhirnya kita sendiri ke bawah. Nah, karena dia ke sana kemari, hatinya, pikirannya dibawanya kita. Waktu kita satukan rasa, makanya kalau belum kuat kita, ya ini kalau kita pahami ya memang jangan satukan rasa ke imam gitu. Jangan disatukan rasanya. Kita sendiri saja ke Allah gitu, walaupun berimam. Nah, tapi kalau sudah kuat, nggak apa-apa satukan rasa, itu membantu imam namanya. Ya. Supaya imamnya juga bertambah khusyuknya. Ya. Maka kita sebut dengan bahasa lain ilmu sambung rasa sebenarnya apa ini kan? Tarikat ini kan ilmu rasa. Sederhana, tapi memang membutuhkan praktek terus-menerus supaya kita makin yakin. Sebenarnya kita sudah percayanya nih, semua orang percaya. Coba lihat orang-orang, misalnya orang yang diborbar di Palestina, di Gaza, lihatin gitu mereka nangis, sedih. Begitu kita sambung ke rasa kita kan ikut sedih kan, merasa kita langsung apa yang mereka rasakan. Karena kita ini sebenarnya satu jasad, kata Nabi. Ruh kita ini sebenarnya seperti air, nyatu. Yang memisahkannya itu adalah jasmani ini. Jadi seolah-olah dia terpisah. Padahal sebenarnya satu, seperti air, nyatu aja. Nah, ketika air itu diambil dimasukkan ke gelas, jadi terpisah dia kan. Kan terpisah dia. Kalau dikembalikan ke laut, ya nyatu lagi semua kan. Nyambung lagi. Itulah ibarat ruh itu. Makanya orang, siapapun dia kan, karena manusia semua punya ruh. Kita melihat orang dibombardir, luka. Kita lihat dia menangis, sedih, ikut sedih pula kita. Ya kan, kenapa kita, kalau bahasa sederhananya, bahasa akal, logika, apa hubungannya kan? Wong kita di sini dia jauh, kok bisa nyambung rasanya coba? Kok bisa kita nyambung? Kok terasa sedih? Kalau kita mau mikir, pakai akal sederhana. Nah, tapi kalau kita paham ilmu rasa, ya memang begitu kan. Orang kita sambungkan rasa kita. Maka kecepatan ruh itu, dia melampaui kecepatan cahaya. Nah, jadi dia walaupun di Gaza sana, dari Indonesia ke Gaza berapa jauhnya itu bisa nembus dia secepat kilat atau lebih dari secepat kilat. Nah, begitulah perumpamaannya. Maka kata beliau lagi, ya, dalam satu riwayat disebutkan bahwa Allah mewahyukan kepada Musa, wahai Musa, janganlah engkau duduk bersama bergaul dengan orang-orang yang senang memperturutkan hawa nafsu. Kontak kita Pak, apalagi udah bertarikat. Kalau cerita dia, sor dia, kita ikut pula di situ, ikut kita terbawa. Iya, makanya tarikkan hatinya itu biar dia ini kan. Apalagi jangankan orang yang cerita sahabat, cerita macam-macam. Orang mau meninggal saja, kita lihat gini kalau bahasa Tuhan saya itu kan. Orang meninggal kita lihat, mau ke bawah roh kita. Kayak mau meninggal juga kita. Kalau sakratul maut. Jadi ketika kita perhatikan orang sakratul maut tuh, kita sambungkan, kita kayak mau ke bawah juga. Itu saking kuatnya rasanya. Tuhan saya beberapa kali mengalami gitu, ketika dia lihat orang mau meninggal sakratul maut, ketarik ruhnya. Kayak mau meninggal. Akhirnya beliau berpaling kan. Nah, itulah sebenarnya ilmu rasa itu yang sebenarnya kalau orang tidak menjalaninya, tak mengalaminya, banyak tak paham. Padahal sebenarnya sudah dialaminya kan. Tapi tidak diperdalamnya. Kenapa begitu? Sebab mereka akan memunculkan sesuatu yang belum ada di hatimu. Nah, jadi muncul, tak ada di hati kita, muncul apa yang ada di hati dia itu, keburukan-keburukan syahwat itu. Ya. Bergaul dengan orang-orang pilihan bisa mewariskan kebaikan, sedang bergaul dengan orang-orang jahat dapat mewariskan kejahatan. Inilah yang diungkapkan dalam sebuah syair, ruh laksana angin. Nah, ini disebutnya angin. Ruh laksana angin, bila melewati minyak wangi, ia mewangi. Kalau melewati bangkai, ya jadi bau busuk. Ya, diumpamakannya seperti angin kan. Lewati
Padahal dia bukan bangkai, tapi dilewatinya bangkai bau busuk dia. Nah, begitulah perumpamannya, terpengaruh rohani itu. Majelis orang soleh bagaikan eliksir bagi hati, namun dampaknya tidak disyaratkan nampak seketika. Jadi bisa jadi kalau misalnya kita baru belajar tidak langsung juga bisa, tapi nanti sesudah itu jadi malas kita sholat, sesudah bergaul sama mereka kita pun jadi semakin banyak lupa sama Allah, begitu pengaruhnya. Ya. Maka kalau kita nanti ziarah makam wali sesudah pulang itu mungkin kuat ingatan kita sama Allah, mungkin kuat, terasa di dalam, terasa ada bantuan energi gitu kan. Itu pun unik sebenarnya. Ya. Terbantu kita. Kenapa? Karena kita tadi menziarahi makam orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu otomatis rohaninya kan bersih-bersih, suci-suci kan, para wali. Ketuan Syekh jujur dia, saya sesudah ziarah itu makin kuat apa saya katanya. Dia rasakan ada sejenis energi kekuatan rohani makin kokoh. Gitu. Memang itu kita rasakan itu. Ya. Ini yang tak dipahami orang yang tidak belajar ilmu rohani. Dia kira ziarah-ziarah makam wali itu biasa-biasa aja kan. Padahal sebenarnya sangat besar manfaatnya. Dampak persahabatan dengan mereka bisa jadi akan muncul setelah berselang waktu. Nah, bahkan bisa berselang waktu cukup lama. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan teman yang solih seperti pedagang minyak wangi. Sama dengan syair tadi kan. Entah dia memberimu atau engkau membeli darinya, pasti engkau mendapati bau wanginya. Hadis surat Bukhari. Ya, berteman dengan orang soleh seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Ya, tak dapat pun kita minyak wanginya, minimal dapat harumnya, dapat kita pengaruhnya, auranya itu. Adab yang kedua bagi salik murid adalah apabila dia mempunyai anak istri, hendaklah dia menutup pintu saat hendak berzikir. Ya, kalau mau berzikir di rumah, di kamar kita, di ruangan sholat, tutup. Sebab tidak ada mudarat bagi murid yang lebih berbahaya daripada berteman dengan orang yang berlawanan, yakni orang yang tidak senang terhadap hal yang engkau senangi. Misalnya kita lagi senang zikir, anak-anak kita lagi bermain, tutup pintu. Karena berlawanan, dia suka main, kita suka zikir kan. Namanya. Nanti takutnya jadi mudarat, karena dia ganggu kita kan. Lebih kurang pemahamannya gitu. Karena dia ganggu kita, jadi mudarat karena itu. Ya. Maka banyak itu masyayikh dia kalau zikir nggak mau diganggu. Diganggu marah kali dia. Kalau lagi munajat kan. Nggak boleh ganggu dia. Jika tempat zikir itu sempit dan gelap, itu justru lebih bisa menghimpun getaran hati daripada tempat yang luas dan mendapat terang cahaya matahari atau lampu. Nah, jadi semakin gelap, remang-remang, makin bagus sebenarnya zikir itu. Karena kita memfungsikan mata hati. Jadi cahaya, jadi cahaya lampu ini atau cahaya matahari bisa mempengaruhi hati kita. Apalagi kalau belum terlalu kuat, karena otomatis mata kita mengganggu itu. Mata mengganggu ya. Maka kadang ada orang, dia kalau zikir, pejam mata baru khusyuk. Pejam. Lebih khusyuk. Kenapa? Kalau lihat keluar, dia terganggu. Gitu kan. Ada gangguan. Kadang-kadang seperti itu. Melihat situasi lah ya. Cuman kalau kita dengan Tuhan saya dilatih mengingat Allah itu sambil kebuka matanya. Ya. Karena kita lebih banyak buka mata daripada tutup mata. Walaupun kadang tutup mata itu lebih ini. Maka kalau munajat ada salik ini ya, lagi zikir tutup, semakin kecil ruangannya, semakin gelap, semakin bagus. Kalau bahasa beliau lebih bisa menghimpun energi zikir itu sendiri. Ke pengaruhnya ke diri kita kan. Adab zikir yang kedua, adab salik yang kedua ini, jika tempat zikir itu sempit dan gelap, justru lebih bisa menghimpun getaran hati daripada tempat yang luas dan mendapat terang cahaya matahari atau lampu. Contoh
perilaku anak istri yang mengingkari jalan kaum sufi adalah sikap mereka yang memperelok dirimu saat engkau berzikir. Engkau sampai menyingkap tutup kepala, mondar-mandir, bersuara gaduh, hingga membuat engkau marah. Nah, inilah. Lalu karena itu tekad hatimu untuk zikir menjadi lemah. Ya, namanya anak. Dia beknya peciawa, dia bek satu lagi, bukanya, lepaskannya kan, digantinya. Nah, itu membuat konsentrasi kita jadi terganggu otomatis. Maka di ruang tertutup, tempat yang kecil, ya lebih bagus gelap, matiin lampu. Nah, sebenarnya kalau dikaji-kaji riwayat Arabi Adawiyah itu kan ada riwayat itu. Dia kalau zikir malam itu, sholat tahajud zikir, itu ruangannya cahaya itu. Itu kalau betul riwayat itu yang sering dijelaskan dalam buku itu kan berarti cahaya ruhaninya itu mantul ke alam nasur. Padahal itu sebenarnya kan di alam laut Jabar, tapi bisa mantul dia keluar cahayanya. Itu kan berarti kuat sekali energinya itu kan, bisa nembus ke nasur. Nah, itulah yang terjadi ketika di demo mau diruntuhkan makam Mbah Priok. Nah, jadi Mbah Priok itu makamnya mau didemo, dihancurin, itu keluar dari makamnya itu cahaya rohani itu naik ke langit, terang sekali, sehingga orang Uni Soviet dengan negara-negara kuat termasuk negara-negara tetangga itu sampai nelpon presiden. Ada apa itu? Dia kira kita punya alat nuklir yang canggih, karena berasal cahaya itu dari Indonesia. Nanti coba cek di Google itu. Nah, padahal cahaya dari kuburan itu, cahaya rohani bisa mantul keluar itu kalau nasab. Itu luar biasanya kan. Kalau sudah dia semakin kuat energinya bisa begitu jadinya. Ya. Gak usah susah-susah. Nabi itu kan kalau jalan gak ada bayangannya. Berarti kan mantul cahaya dari diri dia kan. Iya kan? Sehingga bayangannya itu hilang. Gak kelihatan lagi. Kenapa? Dari dirinya udah cahaya. Jadi begitu kena matahari, kalah cahaya matahari. Nah, kalau nggak kalah nggak mungkin hilang cahayanya kan. Itu kan karena kalah cahaya matahari dengan cahaya rohani keluar dia mantul, akhirnya nggak kelihatan bayangannya. Logikanya kan begitu Pak, kalau kita pahami. Nah, itulah. Kemudian adab yang ketiga bagi salik, tidak berlebihan dalam segala hal, tapi ala kadarnya. Seperti dalam hal makan, minum, pakaian, menikah lainnya. Jadi semuanya disederhanakan saja, tengah-tengah saja, sederhana. Baik cara pakaian kita, makanan kita, kemudian canda pun begitu juga. Boleh nggak bercanda? Boleh lah, cuma jangan berlebihan kan. Allah menjadikan sikap berlebihan dalam makan dan minum di dunia sebagai sebab hati menjadi sekeras batu. Anggota badan menjadi kendur, tak mau melakukan ketaatan, dan tuli dari nasihat. Nah, ini kalau terlalu banyak makan, bisa membuat hati kita keras. Yang keempat, tidak cinta dunia dan selalu memandang akhirat. Nah, pandangan selalu ke pandangan akhirat. Dunia itu kan yang kelihatan, yang nyata ini. Akhirat itu yang tidak kelihatan. Jadi hati kita selalu dipandangkan kepada yang gaib, yang tidak kelihatan, termasuk akhirat. Sebab cinta kepada Allah tidak akan merasuk ke dalam hati yang cinta dunia. Ini sebenarnya sering kita kaji nih kan. Allah itu tidak mau diduakan, paling pantang dia diduakan. Kalau dilihatnya ada di hati kita yang lain dari dia, nggak mau dia dekat. Itulah syirik sebenarnya itu kan. Maka syirik tak ada ampun istilahnya. Di alam jahir, alam syariat tak ada ampun. Alam hakikat pun tak ada ampun. Kalau udah ada yang lain nggak mau dia. Ada hawa nafsu, ada diri kita, ego kita muncul, nggak mau dia. Nggak mau hadir. Maka nggak terasa keberadaannya tidak terasa itu karena kita masih menyimpan di dalam